Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dampak cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi membuat nelayan di pesisir pantai Kenjeran Surabaya tidak berani melaut untuk mencari ikan. Para nelayan lebih memilih menunggu cuaca kembali normal dan menyulap perahunya jadi kapal hias wisatawan. Puluhan perahu nelayan berjajar di sekitar pesisir pantai Kenjeran Surabaya. Para nelayan ini menambatkan perahu mereka dan sehingga tidak bisa mencari ikan di laut karena dampak gelombang tinggi. Salah satu nelayan di pesisir pantai Kenjeran Surabaya, Jumain, mengatakan cuaca ekstrim membuat ia dan puluhan nelayan lainnya saat ini hanya pasrah karena tidak bisa melaut, sehingga tidak bisa bekerja karena jika dipaksakan khawatir akan keselamatan. Namun agar tetap memperoleh penghasilan demi menghidupi kebutuhan keluarga, ia menyulap perahu jadi kapal wisata untuk mengangkut wisatawan berkeliling pesisir pantai. Ya, ini kalau nelayan berani melaut nggak Pak dengan kondisi cuaca seperti ini? Berani, kalau tidak berani ya tidak keluar, tidak bisa jalan. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Saya libur. Libur ya? Ya, Terus- bisa kerja. Terus gimana Pak untuk mengganti, kan itu kan pekerjaan sehari-hari Pak. Ya. Terus seperti apa Pak mengantisipasinya Pak untuk warga Pak? Ya itu ya beraya. Kalau masak itu ya itu. Seadanya gitu Pak. Karena ya seadanya betul. Ini perahu dibuat apa? Perahu wisata sekarang berarti ini Pak sementara ya. Kalau wisata, kalau minggu gitu. Heeh. Kalau libur, kalau perai gitu. Para nelayan meminta pemerintah memberikan subsidi pembelian solar dan pembiayaan untuk memperbaiki perahu agar para nelayan Kenjeran bisa memutar roda perekonomian dan mencukupi kebutuhan hidupnya saat kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, dua rumah yang berada di tepi jalan alternatif Malang Pasuruan rusak berat setelah ditabrak truk tronton muatan beras Kamis pagi. Seluruh penghuni rumah selamat, sedangkan pengemudi truk terluka. Truk tronton yang dikemudikan Muhammad Mas'ud asal Banyuwangi terguling usai menabrak dua rumah di jalan alternatif Malang Pasuruan, tepatnya di desa Kebotohan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Kamis pagi. Kecelakaan itu menyebabkan pengemudi truk terluka, sedangkan dua rumah yang ditabrak rusak berat di bagian depan. Dua rumah yang rusak merupakan milik Munir dan Jainal. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah tengah tertidur lelap di kamar tidur. Penghuni rumah terbangun setelah mendengar suara benturan keras, lalu buru-buru menyelamatkan diri melalui pintu belakang. Seorang warga mengatakan mereka terbangun begitu mendengar suara benturan keras dan suara bangunan ambruk. Dari informasi saksi termasuk kernet truk, pengemudi truk tertidur sejenak saat berkendara hingga kendaraan tidak terkontrol. Truk yang melaju dari arah Probolinggo atau arah timur itu oleng tak terkendali. Motor dari arah mana? Dari arah timur. Dari arah timur. Timur. Itu langsung nabrak atau gimana, Pak? Kemungkinan katanya supirnya itu sempat peteng gitu, hilang katanya. Hilang ya. Langsung aja dulu. Kalau kernet sama kernetnya itu pak. Udah gitu ya. Sudah tidak fokus ya sudah. Hilang kendali pokoknya. Oh, Boleh dikatakan ngantuk, sudah tidur katanya. ini nabrak berapa rumah ini? Rumah dua. Rumah satu ini rumah adik saya, terus yang kedua rumahnya kakak. Pengemudi truk dan kernetnya langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pengemudi truk sempat dirawat di puskesmas akibat luka benturan. Dan Ari Kafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, eksekusi pengosongan Hotel Garden Palace Surabaya Kamis siang berlangsung ricuh. Sekelompok orang dari pihak termohon menghadang petugas jurusita dan polisi yang akan melakukan pengosongan hotel. Kericuan akhirnya bisa diredam polisi. Eksekusi Hotel Garden Palace di Jalan Yosudarso, Surabaya Kamis siang diwarnai kericuhan. Ketegangan berawal saat sekelompok orang dari pihak termohon menghadang petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya masuk dan melarang pekerja masuk ke dalam hotel melakukan pengosongan. Saling dorong antara termohon dengan aparat kepolisian pun terjadi hingga sejumlah orang terjatuh dari anak tangga teras hotel. Tak berlangsung lama, polisi dan petugas jurusita masuk ke dalam hotel bintang 4 tersebut dan langsung melakukan pengosongan.
Eksekusi ricu karena pihak termohon PT Mas Murni Indonesia selaku pengelola hotel meminta eksekusi ditunda dengan dalih masih melakukan upaya hukum serta menyangkut nasib 120 karyawan. Mereka juga ada sewa menyewa yang kita perlu waktu. Jadi kalau gini, kita hormatilah, kita lebih baik dengan damai. Kalau memang sudah ditentukan hukum ini final, jekrek tanggalnya, ya kalau sudah tanggal ya jangan saklek. Ini akan timbul chaos, yang di dalam juga nggak mau ini. Ditutup sekarang mana mau. Jadi lebih baik kita duduk bersama, kita bicarakan step-stepnya apa. Intinya ini perlu waktu. Perlu waktu untuk semuanya bisa berjalan dengan smooth. Kasus bermula saat PT Mas Murni Indonesia selaku pengelola hotel Garden Palace memiliki hutang di Bank Victory. Karena tidak mampu bayar, aset jaminan hutang yakni Hotel Garden Palace dilelang dan dimenangkan PT Tunas Unggul Lestari dengan nilai 217 miliar rupiah. Selanjutnya mengajukan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi kami pemenang lelang dalam perkara ini. Gitu. Artinya salah dinyatakan pilot, ya kan? Oh, ini tidak ada kaitannya sama pilot karena tidak dijadikan budul pilot. Makanya tadi ada lawyernya si termohon mengatakan budul pilot itu salah. Ini tidak masuk dalam budul pilot. Iya. Ini apa latar belakangnya apa ini? Ya karena dia macet udah bayar. Ke pihak? Pihak Bank Victoria. Jadi sebetulnya udah 1 tahun yang lalu mereka udah macet. 2 tahun yang lalu macet. Nilai berapa yang macet itu? Macetnya saya nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah kita lelang kira-kira harga 217 M-an. Hotel Garden Palace Surabaya merupakan hotel bintang 4 yang berada di Jalan Jos Sudarso atau pusat kota Surabaya. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, pemenang lelang beratas bangunan hotel serta lahan seluas 8.000 meter persegi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Polisi ringkus pengedar sabu-sabu yang hendak bertransaksi dengan pembeli di Jember. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.